Halo sahabat Tech, ketemu lagi kita di channel YouTube Tech ID. Jadi gini sahabat Tech, beberapa waktu lalu itu Samsung ngeluncurin handphone flagship terbarunya yang terdiri dari seri S21. Nah itu tuh S21 ada 3, S21, terus ada S21 Plus, sama S21 Ultra. Nah kebetulan yang saya ingin review kali ini adalah S21 Ultra sahabat Tech. Nah, S21 Ultra ini memiliki spesifikasi yang lebih unggul daripada seri S21 lainnya. Kayak layarnya tuh yang paling gede. Terus dia punya kecerahan yang paling tinggi. Terus dia memiliki kamera paling banyak sahabat Tech. Dan adalah banyak lagi keunggulannya. Makanya kalau sahabat Tech itu penasaran, tonton terus video ini sampai kelar. Come on, gratis, tenang aja. Yeah. Ukuran layar S21 Ultra merupakan yang paling besar jika dibandingkan dengan seri Galaxy lainnya, yaitu 6,8 inci. Sebagai informasi, Galaxy S21 dan Galaxy S21 Plus masing-masing memiliki ukuran 6,7 inci dan 6,2 inci. Berbicara seputar layar, tidak mengherankan jika S21 Ultra hadir dengan teknologi panel AMOLED 2X yang memiliki refresh rate hingga 120 Hz sahabat Tech. Material yang digunakan pada sisi belakang sama sekali tidak menjadi magnet untuk sidik jari. Kebetulan warna unit S21 Ultra yang saya terima adalah Phantom Silver. Sayangnya nih bagian belakang ini agak terasa licin ketika saya pegang sahabat Tech. Modul kamera belakang pada S21 Ultra itu didesain agak tidak biasa. Sepintas desain modul kamera ini mengingatkan saya dengan desain bodi Nokia 7610 lawas. Lapisan layarnya diperkuat dengan Gorilla Glass Victus terbaru, sedangkan bagian atas layar terdapat desain Infinity O untuk tempat kamera depan. Bodi ini nih S21 Ultra itu memiliki sertifikasi IP68, artinya dia tahan air sahabat Tech. Nah, ketahanan airnya ini bisa dicelepin ya, ditenggelamin sampai 1,5 meter selama 30 menit. Nah, tuh aman tuh buat foto-foto di kolam renang. Oh ya, terus dia tuh ada di bawahnya seperti biasa ada port USB-C. Sama dia ada di bawah sama atasnya itu ada speaker. Jadi speakernya stereo gitu sahabat Tech. Kotak kemasan S21 Ultra berbentuk lebih kecil jika dibandingkan dengan kemasan kebanyakan ponsel saat ini. Hal ini dikarenakan oleh Samsung tidak menyediakan kepala charger dan earphone. Oh iya, casingnya juga nggak disediain sahabat Tech. Nah sahabat Tech, penasaran nggak sama performa kameranya sahabat Tech? Kalau penasaran nih saya jelasin nih. Kamera belakang S21 Ultra dilengkapi dengan konfigurasi 4 lensa. Kamera utama menawarkan resolusi 108 megapiksel. Terus ada kamera lensa ultralebar 12 megapiksel. Selanjutnya ada kamera telefoto zoom optik beresolusi 10 megapiksel. Dan terakhir adalah lensa periskop dengan zoom optik 10 kali beresolusi 10 megapiksel. Kamera utama ponsel ini sudah termasuk cakupan lebar. Warna yang dihasilkan sangat baik. Meski demikian, kecerahannya tetap terjaga sehingga tidak terjadi oversaturated. Namun ada bagian yang masih terlihat gelap pada daun-daun yang saya foto di sebelah kanan. Secara keseluruhan, performa auto exposure terlihat sangat baik karena menampilkan porsi yang optimal pada bagian highlight dan shadow. Selain itu nih, tekstur pada daun di kejauhan masih terlihat jelas. Kamu harus mengaktifkan mode 108 megapiksel terlebih dahulu untuk memotret dengan resolusi lebih tinggi. Menggunakan resolusi 108 megapiksel pada siang hari sangat disarankan agar menghasilkan detail yang lebih tinggi ketimbang 12 megapiksel. Ini adalah hasil crop 12 megapiksel. Sedangkan hasil crop 108 megapiksel dapat mempertahankan detail subjek. Selain itu, hasil crop 108 megapiksel menampilkan exposure yang lebih baik. Kamera ultralebar S21 Ultra mampu menangkap hingga sudut pandang 120 derajat. Dengan sudut pandang ini, untungnya S21 Ultra tidak menampilkan gangguan distorsi pada pinggiran frame. Selain itu, warna yang dihasilkannya terlihat baik serta detail yang tajam untuk ukuran kamera lensa lebar ponsel. Namun jika diperhatikan lebih lanjut, performa auto exposure pada lensa ultralebar tidak sebaik ketika saya memotret menggunakan kamera utama. Terdapat dua zoom optik pada S21 Ultra, yaitu zoom 3 kali dan zoom 10 kali. Pada hasil zoom 3 kali menampilkan warna yang baik serta performa exposure yang baik. Meski demikian, jika diperhatikan lebih lanjut, tekstur pada pepohonan kurang terlihat tajam. Kabar baiknya adalah gelombang-gelombang kecil pada danau tetap terlihat jelas. Ketika memotret menggunakan zoom 3 kali, saya tertolong oleh sistem OIS yang dimilikinya sehingga tidak terjadi blur akibat goyangan tangan. Semakin panjang focal length, maka semakin besar risiko blur akibat getaran tangan. Untungnya sistem OIS pada lensa periskop 10 kali pada S21 Ultra bekerja dengan optimal sehingga meredam goyangan tangan secara signifikan. Berbicara seputar detail,
Tekstur yang diberikan zoom 10 kali lebih baik jika dibandingkan ketika saya memotret menggunakan zoom 3 kali meskipun sama-sama zoom optik ya sahabat tek. Ketika saya memotret menggunakan zoom 30 kali, maka campuran zoom yang digunakan adalah zoom optik 10 kali yang dipadukan dengan zoom digital 3 kali. Hasilnya sangat terlihat seperti zoom digital. Detail banyak yang menurun pada gelombang danau dan beberapa daun pohon. Namun kabar baiknya tidak ada gangguan framing pada pinggiran subjek. Di sisi lain, ada sedikit overexposure pada bagian permukaan danau. Zoom maksimal yang dapat dilakukan oleh S21 Ultra adalah 100 kali. Jauh nih. Pembesaran ini dilakukan dengan mengkombinasikan zoom optik 10 kali dan zoom digital 10 kali sahabat tek. Hasilnya sangat menurun drastis dalam hal warna serta ketajaman. Selain itu, banyak juga gangguan artefak di seluruh frame. Mode malam atau night mode memiliki kualitas yang sangat bagus karena hasilnya menjadi terang. Kualitas warna ini dihasilkan terlihat alami juga sahabat tek. Nah, gangguan yang paling utama ketika memotret pada malam hari adalah noise. Namun S21 Ultra dapat menangani gangguan tersebut dengan sangat baik tanpa mengorbankan detail subjek. Night mode menggunakan lensa lebar menghasilkan gambar yang terang seperti ketika saya menggunakan kamera utama. Tetapi hasil dari kamera ultra lebar menampilkan hasil yang kurang tajam pada pohon di sebelah kiri frame. Tuh lihat deh. Beralih ke pengujian pemotretan zoom 3 kali pada malam hari. Karena zoom 3 kali termasuk ke dalam zoom optik, maka hasilnya tidak terdapat artefak di bagian gelap. Meski terdapat gangguan noise, ini hanya terjadi sedikit di area gelap sahabat tek. Untuk warna, hasilnya terlihat bagus dengan kualitas white balance yang cukup akurat. Zoom optik 10 kali pada malam hari menggunakan S21 Ultra memperlihatkan gambar dengan gangguan noise pada area gelap maupun terang. Dengan demikian, hasil gambar zoom optik ini terlihat seolah-olah menggunakan zoom digital. Intinya nih, zoom 10 kali hanya disarankan untuk digunakan pada siang hari atau di mana kondisi cahaya yang cukup sahabat tek. Tidak lupa juga saya memotret malam menggunakan resolusi 108 megapiksel. Hasilnya adalah mode 12 megapiksel lebih terang jika dibandingkan dengan mode 108 megapiksel. Berikut adalah hasil malam mode 12 megapiksel. Ini dikarenakan oleh mode 12 megapiksel menerapkan pixel binning sehingga ukuran photoshoot lebih besar dan memungkinkan cahaya untuk lebih banyak masuk. Berikut adalah hasil malam 108 megapiksel. Sebagai ponsel flagship, sudah sepatutnya S21 Ultra dapat diandalkan ketika memotret subjek yang membelakangi cahaya. Hasilnya menampilkan warna hijau daun yang alami. Meski di belakangnya matahari sedang bersinar cerah. Warna batang dan bunganya pun terlihat bagus kok. Bagi kamu yang menginginkan foto dengan latar belakang bokeh, maka dapat memiliki mode potret di menu kamera. Hasilnya cukup memuaskan karena S21 Ultra secara cermat dapat membedakan subjek utama dan latar belakang. Bahkan pada kerangka mobil mainan yang saya foto nih, hasil efek bokeh dapat diubah sebelum mengambil atau sesudah mengambil foto. Respons autofokus kamera S21 Ultra sangat cepat. Ini dibuktikan ketika kamera ponsel sedang berfokus ke tanaman di seberang jalan dan kemudian langsung pindah fokus ke kendaraan yang tiba-tiba lewat. Namun, sebagai ponsel flagship, saya berharap respons shutter kamera S21 Ultra seharusnya berperforma lebih cepat lagi. Sekarang saya mau ngomongin kualitas kamera depannya sahabat tek nih. Oh ya, ini tuh resolusinya 40 megapiksel sahabat tek. Sama seperti kamera belakang, kamera depan juga hadir dengan mode potret untuk menghasilkan efek bokeh. Hasilnya sangat memuaskan karena memiliki separasi yang bagus antara wajah saya dan latar belakang. Performa HDR pada kamera depan S21 juga memiliki performa yang unggul. Tekstur awan terlihat jelas dan warna pohon tidak menampilkan gangguan overexposure. Warna gedung di kejauhan juga terlihat jelas, tuh lihat deh. Ketika melakukan selfie mode potret, latar belakang dapat diubah menggunakan beberapa macam preset seperti zoom dan ada juga mode latar belakang spin. Ini dia nih. Performa kamera depan ketika memotret dalam keadaan malam yang minim cahaya dapat sangat diandalkan sahabat tek. Hasilnya menjadi sangat terang dengan warna yang tetap terjaga. Detail yang dihasilkannya sangat baik untuk sebuah kamera depan. Intinya, S21 Ultra siap menemani kamu melakukan selfie dalam kondisi penerangan apapun. Sekarang kita beranjak ke pengujian video. Stabilisasi yang dihasilkan oleh S21 Ultra sangat bagus. Sengaja saya merekam dengan mengendarai sepeda motor di jalan aspal yang tidak rata. Hasilnya adalah getaran yang dapat diredam dengan baik sahabat tek. Ada pula fitur Super Steady yang menawarkan stabilisasi yang lebih baik lagi. Sistem Super Steady menggunakan lensa ultra lebar agar menghasilkan crop lebih banyak sehingga meredam getaran lebih baik dari stabilisasi normal. Saya menyukai hasil perekaman video S21 Ultra. Ponsel ini menawarkan warna yang bagus serta ketajaman yang tinggi. Bukan cuma itu, performa auto exposure-nya juga memiliki respons yang tinggi ketika saya merekam dari pemandangan luas dan langsung ke subjek yang membelakangi cahaya. Pada titik ini, tidak ada area exposure yang saling mendominasi. Beralih ke pengujian video malam.
Keadaan yang minim cahaya di pinggir jalan raya menampilkan hasil video yang terang. Tidak ada gangguan penurunan frame rate ketika S21 Ultra merekam dari area banyak lampu ke area minim lampu. Meski terdapat sedikit gangguan noise pada area langit, tetapi warna yang ditampilkan cukup akurat yang dibuktikan oleh lampu hiasan berwarna di trotoar. Sebagai informasi nih, jika kualitas kamera tidak baik, maka lampu hiasan tersebut akan terlihat putih. Pada ponsel Galaxy S21 Ultra, Samsung juga menyematkan fitur Single Take 2.0 yang memungkinkan kamu menangkap berbagai konten seperti video, foto, dan lain-lain hanya dengan menggunakan satu sentuhan. Hasil dari berbagai konten tersebut dapat dilihat dan dipilih di dalam galeri. Ada pula fitur Dialog View dengan pilihan berbagai sudut perekaman dan pengalaman melakukan vlogging. Pada intinya, fitur ini menyatukan kamera depan dan 3 kamera belakang, yaitu kamera utama, kamera lebar, dan kamera zoom 3 kali, agar kamu dapat mengubah sudut pandang yang cocok saat merekam. Sekarang saya mau ngomongin performanya sahabat tech. Ini nih, Samsung Galaxy S21 Ultra di Indonesia menggunakan prosesor Exynos 2100. Nah, ada berbagai versi S21 Ultra di Indonesia juga. Nah, yang saya pegang ini memiliki kapasitas RAM 12 GB sama penyimpanan internal 256 GB sahabat tech. Dari sisi software, ini tuh sistem operasinya menggunakan Android 11. Terus dia dilengkapi juga sama sistem antarmuka One UI 3 khas Samsung itu loh sahabat tech. Pertama-tama saya menjalankan benchmark PCmark. Secara keseluruhan, S21 Ultra dapat meraih angka sebanyak 15.265 poin. Sedangkan skor yang berhasil diraup oleh ponsel ini dalam pengujian video editing adalah sebanyak 7.437 poin. Sebagai acuan seberapa baik angka-angka yang diberikan oleh S21 Ultra, saya juga menyertakan hasil benchmark Samsung Galaxy S20 Plus yang dirilis tahun lalu. Baik nilai keseluruhan dan video editing dari S20 Plus adalah 10.488 poin dan 6.285 poin. Masih seputar pengujian PCmark. Skor keseluruhan untuk Computer Vision S21 Ultra adalah 8.357 poin. Nilai ini mengalami peningkatan besar jika dibandingkan dengan S20 Plus dengan 6.603 poin. Agar dapat mengetahui seberapa cepat kinerja penyimpanan internal S21 Ultra, saya menjalankan PCmark Storage. Secara keseluruhan, ponsel terbaru dari Samsung ini berhasil menggait nilai sebanyak 22.711 poin. Bisa dibilang ini peningkatan yang besar jika dibandingkan dengan S20 Plus dengan nilai 17.239 poin. Peningkatan performa prosesor yang dimiliki oleh S21 Ultra cukup mumpuni ketika menjalankan percobaan aplikasi Geekbench. Skor single core yang dapat diraihnya adalah 1087 poin dan 3381 poin untuk multicore. Sebagai gambaran, nilai single core dan multicore yang berhasil dikumpulkan S21 Plus masing-masing adalah 913 poin dan 2734 poin. Sekarang saatnya menguji S21 Ultra dengan aplikasi 3D Mark. Performa S21 Ultra terbukti sangat unggul ketika melangkahi pengujian 3D Mark Slingshot. Pasalnya, ponsel flagship ini menampilkan nilai maksimal atau max out. Sedangkan Galaxy S20 Plus memiliki nilai 6.890 poin pada pengujian yang sama. Pada 3D Mark Slingshot Unlimited, S21 Ultra berhasil meraih angka sebanyak 7.779 poin. Di sisi lain, S20 Plus memiliki nilai 7.277 poin pada pengujian Slingshot Unlimited. Seperti biasa, saya mencobanya untuk bermain game PUBG Mobile untuk melakukan pengujian non-benchmark. Secara default, pengujian grafik yang diberikannya adalah HD, sedangkan frame rate yang diberikannya adalah high. Kamu dapat meningkatkan pengaturan grafik hingga HDR dan pilihan frame rate ultra sahabat tech. Wah, tinggi banget kan? Tidak ada gangguan penurunan frame rate ketika saya memainkan PUBG dalam durasi yang lama. Refresh rate tinggi yang diberikan layar S21 Ultra membantu pengalaman semakin lancar. Warna yang dihasilkan oleh layar ini sangat baik karena sangat cerah dan tidak ada gangguan oversaturated. Detail pada konten game juga terlihat tajam karena resolusi layar S21 Ultra yang tinggi sahabat tech. Tadi kan saya udah ngulas dikit tentang speakernya sahabat tech. Dia tuh speakernya stereo, ada di sini sama di sini sahabat tech. Nah, itu tuh enak banget suaranya sahabat tech. Oh ya, speaker ini tuh hasil kerjasama sama AKG sahabat tech. Terus saya pernah coba juga main PUBG. Nah, saya tuh coba nggak pakai headset, nggak pakai earphone. Saya sengaja. Nah, biarpun nggak pakai earphone, itu ketika saya main PUBG itu separasi stereonya lebar, sound stage-nya lebar. Dan ini layar kan emang segini.
Cuman dia stereonya bisa lebih lebar lagi sahabat tek, bukan segini doang. Selain separasi stereo yang bagus, saya juga merasakan itu efek suraunya juga bagus sahabat tek. Jadi saya itu bisa mendeteksi arah langkah lawan sahabat tek. Tuh, stereo suraunya bagus. Jadi ada ini kayak ada misalnya ada lawan dari mana, saya bisa langsung bisa langsung mendeteksi lah ibaratnya. Keren ini suaranya juga sahabat tek. Ya. Sekarang saatnya beralih ke penggunaan baterai sahabat tek. Samsung membekali ponsel Galaxy S21 Ultra dengan kapasitas 5000 mAh. Pengujian pertama yang saya lakukan adalah ponsel ini digunakan untuk browsing internet. Setelah 30 menit melakukan browsing internet, daya baterai yang terkuras adalah 3%. Terus ketika saya berjalan ke 1 jam penggunaan browsing internet, kapasitas baterai yang digunakannya adalah sebanyak 7%. Dengan demikian, jika dari keadaan 100%, maka S21 Ultra dapat bertahan sekitar 14 jam untuk menggunakan browsing internet. Wow, irit sih intinya. Tidak lupa juga saya menjajal baterai Galaxy S21 Ultra untuk menonton secara online. Nah, asik nih lagi WFH. Menonton selama 30 menit menghabiskan baterai S21 Ultra sebanyak 4%. Untuk 1 jam menonton online, maka daya baterai yang digunakannya adalah 9%. Berdasarkan angka ini, maka S21 Ultra mampu bertahan hingga sekitar 11 jam menonton. Selanjutnya saya memainkan game PUBG Mobile. 30 menit setelah memainkannya, saya mencatat bahwa daya baterai yang terkuras adalah 5%. Selanjutnya saya mencatat pengurangan baterai 11% saat memainkan game tersebut selama 1 jam. Sekitar 1,5 jam bermain PUBG Mobile, maka daya baterai S21 Ultra kehilangan daya sebesar 19%. Dengan demikian, 100% baterai dapat memainkan PUBG Mobile selama 9 jam. Woi, puas-puas dah tuh. Tidak lupa juga saya menguji baterai S21 Ultra dengan menjalankan PC Mark. Ponsel ini bertahan selama 9 jam 14 menit dalam pengujian yang saya lakukan menggunakan aplikasi tersebut. Sebagai pembanding, S20 Plus dengan kapasitas baterai 4500 mAh bertahan selama 7 jam 36 menit pada pengujian PC Mark Battery. Galaxy S21 Ultra memang tidak dilengkapi dengan charger dalam paket penjualannya. Artinya, charger ponsel ini dapat dibeli secara terpisah dengan harga Rp299.000. Dengan fitur super fast charging 25 watt, baterai S21 Ultra dapat terisi sebanyak 55% dalam waktu 30 menit. Sedangkan 1 jam pengisian, kapasitas yang terisi adalah sebanyak 92%. Saya mencatat ponsel ini hanya membutuhkan durasi 1 jam 9 menit agar baterainya terisi penuh. Intinya, ngecasnya itu cepat sahabat tek. Nah, itulah tadi hasil ulasan saya terhadap Samsung Galaxy S21 Ultra sahabat tek. Intinya nih, saya suka banget sama performanya yang mulus gitu, sama performa kameranya sahabat tek. Terang sama OIS-nya keren. Nah, terus nih, di sisi lain sahabat tek, kalau sahabat tek mau menggunakan fast chargingnya nih, itu berarti sahabat tek harus membeli chargernya secara terpisah, soalnya di boxnya nggak ada. Nah, yang kayak tadi saya bilang, itu chargernya itu sahabat tek harus mengeluarkan uang lagi sebesar 299.000 ya, 300.000 kurang 1.000 gitu sahabat tek. Oke sahabat tek, nah sekarang saya mau ngomongin harga. Seperti yang tadi saya bilang, ini nih versinya RAM-nya 12 GB sama penyimpanan internalnya itu 256 GB. Nah, versi ini nih itu dijual dengan harga 19.999.000 sahabat tek. Jadi ya 20 juta lah ya. Oke sahabat tek, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau sahabat tek ada saran tolong ketik di kolom komentar. Terus jangan lupa juga subscribe channel ini dan pastinya jangan lupa juga sama like video ini sahabat tek. Terus satu lagi yang enggak kalah pentingnya itu adalah share sebanyak-banyaknya biar saya terkenal kayak Om Indo Warkop juga nggak apa-apa saya terkenal. Oke, dadah.